Alkali merupakan unsur yang berada di golongan 1A kecuali hidrogen. Alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Hidrogen tidak digolongkan dalam logam alkali karena sifat-sifatnya yang jauh berbeda dengan unsur-unsur alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti abu yang dikalsinasi. Alkali didefinisikan juga sebagai basa yang larut dalam air. Logam alkali umumnya mengkilap berwarna putih keperakan, kecuali cesium yang berwarna keemasan. Semua logam alkali merupakan logam lunak, bahkan dapat diiris dengan pisau biasa. Selain itu, logam alkali juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Jika dilakukan uji nyala, logam-logam alkali memberikan warna nyala yang berbeda-beda. Litium memberikan warna nyala merah, natrium kuning, kalium ungu muda, rubidium merah keunguan, dan cesium biru keunguan. Konfigurasi elektron untuk unsur-unsur alkali berakhir pada elektron valensi 1. Selain itu, unsur-unsur golongan alkali juga memiliki energi ionisasi yang rendah. Karenanya, atom logam alkali cenderung mudah melepaskan satu elektron dan membentuk ion dengan muatan positif 1. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Jika dibiarkan dalam keadaan terbuka, maka warnanya akan memudar akibat oksidasi oleh uap air dan oksigen. Karena reaktivitasnya yang tinggi, logam-logam alkali biasa disimpan di dalam minyak untuk mencegah reaksi dengan udara. Cesium merupakan logam alkali yang paling reaktif di antara semua logam. Karena kereaktifannya, unsur-unsur alkali dijumpai secara alami sebagai senyawa dan tidak pernah ditemui secara alami sebagai unsur bebas. Natrium memiliki kelimpahan tertinggi dibanding unsur alkali lainnya, diikuti oleh kalium, rubidium, litium, cesium, dan fransium. Litium dapat dijumpai dalam spodumen. Logam natrium dan kalium ditemui di air laut sebagai garam natrium klorida dan kalium klorida. Natrium juga dapat ditemui dalam senyawa cili dan trona. Kalium biasa ditemui dalam silfit, garam petre, dan karnalit. Rubidium biasa terdapat dalam lepidolit. Cesium dalam polusit dan sedikit dalam lepidolit. Fransium sangat jarang ditemui karena sifat radioaktifnya yang tinggi. Fransium berasal dari peluruhan aktinium. Sifat umum logam alkali dapat dilihat dari data berikut. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa logam alkali memiliki titik leleh dan titik didih yang tergolong rendah. Dari litium ke fransium, titik leleh dan titik didihnya semakin menurun. Hal ini berkaitan dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Logam alkali memiliki jari-jari atom yang paling besar dibandingkan unsur lain dalam satu periode. Dari litium ke cesium, jari-jari atomnya semakin besar. Besarnya jari-jari atom logam alkali ditambah logam alkali hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil, menyebabkan logam alkali memiliki energi ionisasi rendah. Energi ionisasi semakin berkurang dari litium ke cesium seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Logam alkali memiliki potensial elektroda bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor kuat. Litium memiliki daya reduksi yang paling kuat. Secara umum, daya reduksinya meningkat dari natrium ke cesium. Sifat logam alkali yang reaktif dibuktikan dengan kemampuannya bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak lambat dengan air. Natrium, kalium, rubidium, dan cesium bereaksi hebat jika dimasukkan dalam air. Karena reaksi-reaksi tersebut sangat eksoterm, maka gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, maupun superoksida. Jika jumlah oksigen terbatas, umumnya terbentuk oksida logam alkali. Jika jumlah oksigen berlebih, produk dominan yang dibentuk oleh natrium adalah natrium peroksida. Sedangkan kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superperoksida. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen jika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. Logam alkali dapat larut dalam amonia pekat dan diperkirakan membentuk senyawa amida. Litium diproduksi dari elektrolisis lelehan litium klorida yang ditambah dengan kalsium klorida dalam ruang yang berisi argon.
Hal ini bertujuan agar di dalam ruang tidak terdapat oksigen dan nitrogen yang dapat bereaksi dengan litium. Fungsi penambahan kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik lelehnya. Litium dimanfaatkan untuk baterai, kaca, pelumas, obat antidepresan, logam campuran litium dan timbal digunakan untuk membungkus kabel. Natrium biasa diproduksi dengan menggunakan sel down. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Natrium dapat digunakan dalam pembuatan ester maupun senyawa organik lain. Natrium hipoklorit dimanfaatkan sebagai bahan desinfektan dan pemutih. Natrium hidroksida sebagai soda api dimanfaatkan untuk mengatasi pipa saluran yang tersumbat. Selain itu, natrium hidroksida juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun dan deterjen. Natrium glutamat digunakan sebagai penyedap makanan. Natrium bikarbonat digunakan sebagai pengembang kue. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Uap kalium yang terbentuk kemudian didinginkan melalui kolom distilasi. Kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun dan deterjen. Kalium nitrat digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Kalium karbonat umumnya digunakan untuk membuat kaca televisi. Rubidium biasa diperoleh secara komersial dari lepidolit sebagai produk samping dari ekstraksi litium. Selain itu, logam rubidium dapat juga diproduksi dengan mereduksi rubidium klorida dengan kalsium. Rubidium digunakan dalam tabung vakum dan pembuatan fotosel. Garam rubidium digunakan dalam pembuatan gelas dan keramik. Secara komersial, sebagian besar cesium diproduksi sebagai produk samping dari produksi logam litium. Lebih dari 2/3 cadangan cesium dunia ditemukan di Danau Bernik, Manitoba, Kanada. Cesium digunakan dalam jam atom, sel fotolistrik, dan sebagai katalis dalam hidrogenasi senyawa organik. Demikian penjelasan mengenai logam alkali. Simak juga penjelasan tentang unsur-unsur lain dalam series kimia unsur. Semoga bermanfaat.